serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital itu pasal 13. KTPL yang dimiliki Bapak Ibu sekalian yang sekarang bentuknya fisik itu masih digunakan sampai kapanpun masih digunakan selama di Indonesia ini masih mengakui hal itu secara aturan. Nah, apa itu IKD? Kita singkat aja IKD Bapak Ibu sekalian. Nah, IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Intinya apa? Di IKD itu sama seperti konsep yang KTP yang kita miliki sekarang, cuma itu digunakan menjadi konsep digital. Nah, dia ada di dalam gawai kita atau di dalam gadget kita. Artinya sebelum kita mendapatkan hal itu, kita harus melewati proses yang namanya mengunduh dulu. Seperti kita pengen belanja online, kita harus mengunduh Shopee dulu, kemudian punya akun dan sebagainya. Jadi kita harus mengunduh dulu, kita harus punya gadget dulu, kita mengunduh dulu, baru nanti ada aplikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan IKD itu pertama mengikuti penerapan TIK mengenai digitalisasi kependudukan, sama seperti hanya Kementerian Agama mungkin sudah beralih ke transformasi digital, artinya sama seperti di Kementerian Dalam Negeri yang harusnya atau capil Kemendagri itu mengikuti penerapan TIK yang ada saat sekarang ini. Kemudian meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk. Kemudian mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital dan mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Nah, kalau di IKD, Bapak Ibu sekalian, itu masuk dalam 9 SPBE prioritas. SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik, Bapak Ibu sekalian. Bisa diperjelas nggak ininya? Nah, yang pertama itu, maaf saya tangan kiri Bapak Ibu sekalian. Layanan pendidikan masuk dalam SPBE prioritas, layanan pendidikan itu masuk dalam layanan pendidikan seperti masuk dalam Kementerian sekarang Kementerian Kemendikbud itu dipecah ya Bapak Ibu. Jadi ini masuk dalam layanan Kementerian Pendidikan. Kemudian layanan kesehatan Satu Sehat, layanan sosial itu Kementerian Sosial, layanan kepolisian itu seperti kalau kita mengurus SIM, STNK dan sebagainya. NIK yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian sudah bisa diambil dari data Dukcapil untuk kepentingan itu. Itu masuk dalam 9 prioritas utama pemerintahan sekarang. Kemudian ada layanan aparatur negara, itu masuk dalam Kemenpan RB. Kemudian ada portal layanan publik, masuk dalam 9 SPBE prioritas. Kemudian ada pembayaran digital, platform pertukaran data dan identitas digital. Nah, identitas digital ini masuk dalam 9 SPBE prioritas, artinya yang diprioritaskan oleh kementerian. Jadi IKD atau identitas digital masuk salah satu dalam 9 SPBE prioritas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang sesuatu hal yang baru, harus disosialisasikan. Jadi IKD akan difungsikan sebagai sistem penghubung antar lembaga, di mana penduduk akan memberikan persetujuan membagi pakaikan data pribadi yang bersangkutan kepada lembaga yang memberikan layanan publik. Kalau kita pergi ke bank, kita akan dimintai selalu fotokopi KTP. Kalau misalnya kita akan mengurus SHM, sertifikat hak milik untuk tanah, juga kita harus minta KTP. Nah, IKD kalau kita ingin membayar pajak katakanlah seperti itu, kita masih diminta ini. Nah, konsep IKD ke depan, walaupun sampai tahap ini memang masih dalam proses pengembangan yang kontinu di pusat, itu akan menghubungkan antara aplikasi yang ada. Keinginannya seperti itu. Jadi kita sebagai penduduk itu akan memberikan persetujuan bahwa data kita akan dibagi-bagikan kepada lembaga yang ingin menggunakan data kependudukan kita. Jadi misalnya misalnya data Pak Edi, data Bang Edi ingin diberikan ke pihak bank. Jadi kita yang harus menyetujui bahwa data kita dikasih. Selama ini kan pihak bank cuma ingin minta fotokopi KTP-nya mana.
Mas Bagus. Nah ini bagaimana cara menginstal dan mendapatkan IKD. Pertama, itu terdata sebagai penduduk Kota Pontianak ataupun luar Kota Pontianak. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini terdata sebagai penduduk Kota Pontianak, punya KTP Kota Pontianak, bisa melakukan ini. Ataupun kalau memang ada yang masih atau yang tinggal di Kuburaya, katakan seperti itu, Kuburaya atau Mempawah atau di luar kota itu bisa kita lakukan aktivasi. Sebutan aktivasi ini maksudnya kalau Bapak beli SIM card belum bisa digunakan, maka biasanya harus ada proses aktivasi dulu, nah, seperti itu tadi. Kemudian setelah dia terdata sebagai penduduk Kota Pontianak ataupun luar Kota Pontianak, dia harus memiliki smartphone atau gadget. Kalau nggak memiliki smartphone yang masih sifatnya HP monokrom, nggak bisa. Jadi kita harus punya gadget yang berbasis Android, minimal versi 8 atau berbasis iOS. Kemudian punya KTP elektronik yang ada di saku atau di dalam dompet Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang D itu cara mendapatkan IKD itu harus mengunduh dulu Bapak itu. Mengunduh itu artinya mendownload dulu IKD. Istilah mengunduh ini kan istilah baru nih, walaupun sebenarnya itu di Indonesia kan sebenarnya dari download itu mengunduh aplikasi IKD di Play Store ataupun App Store bagi yang punya iPhone. Setelah pengunduhan selesai dilakukan, kemudian pendaftaran online. Jika belum pernah aktivasi dan telah memiliki akun jika sudah pernah aktivasi. Selanjutnya mengisi data sesuai KTPL yaitu NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, email, yang tertera pada smartphone, yang digunakan setelah nomor telepon smartphone. Nah seperti itu. Jadi sepertinya di lingkungan ASN saat sekarang ini ASN sudah beralih kayaknya Pak. Soalnya kalau di kami itu setiap hari harus melaporkan kinerja kami, kemudian harus masukkan ke sistem informasi SI-ASN gitu. Ada SKP dan sebagainya, itu kadang memang harus ada alamat emailnya ASN atau mungkin di kantor Kementerian Agama gimana Bang? Harus ada alamat email juga ya biasanya seperti itu. Jadi melekat yang ada melekat di smartphone kita, nah itu yang akan kita gunakan untuk menggunakan aplikasi IKD. Kemudian melakukan swap foto atau selfie dengan muka terlihat jelas pada bingkai foto hingga berwarna hijau. Jadi di dalam aplikasi itu, kalau selama bingkai fotonya masih merah, masih belum bisa kita dapat selfie kita. Tapi kalau sudah hijau, nanti akan kita pandu secara bersama-sama. Kemudian baru bisa selfie-nya kita ambil. Kemudian tanpa menggunakan atribut seperti masker, kacamata, jika memang menggunakan kacamata akan dilepas terlebih dahulu. Penutup kepala bagi bapak-bapak yang menggunakan penutup kepala dan sejenisnya. Serta dalam pencahayaan yang baik, tidak terlalu silau dan tidak terlalu gelap. Kalau terlalu silau akan memburamkan face recognition yang sudah Bapak Ibu berikan pada saat pengambilan foto KTP. Kalau terlalu gelap juga akan berlaku hal yang sama. Enggak jelas nih, jadi face recognition atau pengenalan wajah di dalam aplikasi IKD itu tidak akan mampu mendeteksi wajah Bapak sebenarnya atau Ibu sebenarnya pada saat kita melakukan perekaman KTP pertama kali. Kemudian setelah berhasil, maka akan muncul tombol scan QR code pada aplikasi IKD dan melalui petugas Dispatch Kota Pontianak pada kawan-kawan kami yang pada hari ini akan melakukan pindai terhadap QR code yang sudah ada untuk mendapatkan PIN aktivasi IKD. Makanya kita pada hari ini selain sosialisasi juga melaksanakan aktivasi. Secara otomatis sistem akan mengirimkan PIN ke alamat email yang ada dalam bentuk tautan apabila pendaftaran IKD disetujui. Kemudian yang terakhir IKD baru dapat dioperasionalkan pada smartphone dengan cara login menggunakan PIN yang diterima. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi yang ini yang bagaimana cara menginstalnya mungkin ini saya sampaikan terlalu cepat, tapi yang pasti baru bisa akan Bapak Ibu sekalian mendapatkan gambaran setelah pengunduhan atau pengisian nanti akan kita lihat secara bersama-sama. Lanjut Mas Bagus. Nah, yang ada di IKD, karena konsep IKD ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang 27 tahun 2022. Setiap yang kita urus yang di dalam IKD ini adalah milik kita. Kita belum bisa misalnya mewakilkan, bisakah kalau misalnya IKD saya mewakilkan istri atau suami atau anak-anak saya? Jawabannya tidak bisa, karena ini harus adalah privasi masing-masing.
Jadi kalau misalnya saya punya istri, saya nggak akan tahu PDKD dari istri, atau misalnya yang punya yang suami atau anak, atau nggak akan tahu. Jadi masing-masing. Permohonan cetak kartu keluarga, kemudian ada permohonan cetak biodata WNI, pengisian golongan darah, jadi kalau misalnya ada yang belum tahu golongan darahnya, kemudian perubahan pendidikan, surat keterangan pindah individu, surat keterangan pindah kalau memang mau pindah, tapi individu nggak bisa bawa rombongan yang ada. Itu ada aplikasi, itu ada di layanan kami sendiri juga ada di Dukcapil itu. Kemudian pisah pecah kakak kartu keluarga individu, kelahiran WNI, anak belum memiliki ini, kemudian kelahiran WNI, biodata yang telah memiliki ini. Ya, jadi kalau memang misalnya tentu sampai saat sekarang ini memang IKD difungsikan sebagai data pribadi masing-masing. Dan memang ke depan akan seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa. Seperti yang saya bilang tadi, kita nggak bisa urus yang keluarga kita. Nah, beberapa penipuan yang sampai ke kami, beberapa informasi yang sampai ke kami, aduan yang sampai ke kami, banyak yang mengatasnamakan di Dukcapil, pertama untuk melakukan modus-modus penipuan lewat telepon, lewat WhatsApp, mengatasnamakan Dukcapil Kota Pontianak untuk melakukan aktivasi IKD atau pengecekan link secara online. Nah, yang seperti ini tidak benar bahwa bahwa Dukcapil Pontianak menghubungi satu penduduk, itu tidak benar sebenarnya. Nah, jadi kemudian aktivasi IKD ini tidak bisa melalui telepon atau WhatsApp, tetapi harus melalui tatap muka langsung dengan petugas Dukcapil. Karena untuk meyakinkan bahwa warga atau masyarakat memang yang memiliki data pribadi itulah yang kita aktifasi. Artinya kita nggak bisa melalui phone call atau video call. Bapak Ibu sekalian, ini nggak harus melalui Dukcapil Kota Pontianak melakukan aktivasi IKD atau melalui melakukan pengecekan NIK lewat WhatsApp atau video call dan sebagainya, tidak bisa. Kemudian intinya Bapak Ibu sekalian, dan bisa menginformasikan kepada keluarga dan sebagainya, tetap waspada dan jangan pernah membagi-bagikan data kependudukan kita ini, kemudian KKTP pada orang yang tidak dikenal. Yang ini sudah kita posting di media sosial kita, di Instagram, di web, juga kita sudah laporkan ke PJ Wali Kota yang seperti ini. Karena sudah ada yang memakan korban, sudah ada yang sudah ada yang menguras rekening dari warga yang mengalami hal ini, mengalami penipuan seperti ini. Data yang sudah aktivasi IKD per 4 Februari tahun 2025 itu sudah sekitar 28.782 warga Pontianak sudah mengurus IKD, di mana 5,92% dari jumlah jumlah terdapat. Nah, ini kegiatan jemput bola aktivasi IKD sudah kami lakukan sejak akhir tahun 2022 untuk beberapa perangkat daerah pemerintah Kota Pontianak. Bapak Ibu sekalian, ini ada kabar wali kota kita sebelumnya, yang sekarang nanti mungkin akan dilantik tanggal 20 Februari kalau nggak salah, Pak Edi Sartono. Itu akhir Desember 2000. Ini kejadiannya awal 2023 nih. Tapi kita sudah mulai itu ke beberapa perangkat daerah itu akhir 2022. Nah, ini konsep yang kita lakukan selain sosialisasi dan aktivasi juga akan ada langsung aktivasi. Nah, untuk aktivasi kita lakukan tanpa sosialisasi itu di perangkat daerah Kota Pontianak. Nah, tahun 2023 kita sudah ke seluruh perangkat daerah pemerintah Kota Pontianak hanya melakukan aktivasi, tidak melakukan sosialisasi. Kemudian tahun itu juga kita melakukan sosialisasi dan aktivasi ke beberapa instansi seperti KPU Kota Pontianak, Bawaslu, Politeknik Negeri Pontianak, ke mahasiswa dan dosen pada saat itu, kemudian Lapas kelas 2 Pontianak dan kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak, kantor yang paling dekat dengan kami lah di Dukcapil Kota Pontianak, jalan sebagai kantor imigrasi. Nah, tahun 2024 kemarin kita ada sekitar 45 kali kita melakukan kegiatan ini. Beberapa perangkat lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di Kalimantan Barat seperti Bank Indonesia,
dilayani, Badan Pemeriksa Keuangan juga kita layani, Dirjen Kekayaan Negara, DJKN di Jalan Sutoyo, kemudian Direktorat Jenderal Pajak itu tidak hanya di Dirjen Pajaknya kita, kami juga melakukan sosialisasi dan antisipasi ke KPP pertama Pontianak Barat, Timur dan Buraya, kemudian ke Dirjen Perbandaraan, kemudian beberapa tahun 2024 kita juga ke Kejari, ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama kita juga sudah, kemudian BPS Kalbar, BPS Kota Pontianak, KPU Kalbar, Bawaslu Kalbar, kantor Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama ini adalah kantor Kementerian Agama provinsi yang ada di Sukasari. Kami kantor Kementerian Agama, kemudian BPJS Kesehatan, kantor ATR BPN Provinsi Kalimantan Barat, kantor ATR BPN Kota Pontianak, PDAM juga sudah. Kemudian lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI, Bulog, PT Pelindo. Kemudian juga pernah ke perbankan, Bank Kalbar dan Bank BRI. Bank Kalbar itu kita melakukan sosialisasi sampai 3 kali Bapak Ibu sekalian, karena jumlah karyawannya itu 500-an lebih, mungkin 600. Jadi kita 3 kali kita bagi 3 shift. Kemudian perhotelan, ada Hotel Mercure dan Hotel Ibis. Di lembaga keuangan, Kredit Union Pantur Kasih pada saat ulang tahun CUPK kita hadir di sana. Kemudian ke pihak keagamaan seperti Gereja Katedral di Gereja Katedral dan Majelis Agama Konghucu, kita juga makin sudah kita datangi. Kemudian di beberapa perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, baru beberapa perangkat daerah di provinsi. Nah, tahun ini kita akan selain di kantor Kementerian Agama dan beberapa lembaga komisi yang sudah saya sebutkan tadi, rencananya juga sudah sampai akhir tahun itu sudah juga ada rencana kita buat ke pemerintah perangkat daerah pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini gambar-gambarnya, bisa di-skip aja. Kita berapa kali sosialisasi. Ini juga yang terakhir kemarin tuh belum sempat masukkan ke dalam korpo ini yang ada di 4 KUA itu, kantor urusan Pontianak Kota, KUA Pontianak Kota, Timur, Tenggara dan Utara itu belum. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting, frequently asked question atau pertanyaan yang sering kami dapatkan pada saat kami sosialisasi. Kami himpun di sini. Pertama, siapa yang bisa memiliki IKD? Itu penduduk yang telah punya KTP fisik, penduduk yang memiliki smartphone pribadi. Smartphone pribadi artinya ini nggak dipakai sama-sama nih. Biasa kan ada yang pakai sama-sama tuh, nah itu nggak bisa. Kemudian kalau sudah punya IKD, bagaimana dengan KTP fisik? KTP fisik yang dan digital itu sama-sama berlaku, Bapak Ibu sekalian, untuk merepresentasikan seseorang yang terdaftar sebagai penduduk. Nah, jadi kalau sudah punya ini, punya KTP fisik, sudah punya KTP digital, IKD ini apakah mana tetap dianggap berlaku, masih bersama. Karena tidak semua di Indonesia itu memiliki infrastruktur yang tidak merata, pasti kemudian juga di beberapa daerah masih ada blank spot yang memang tidak bisa disamaratakan. Nah, bagaimana kalau tidak memiliki smartphone? Selama penduduk masih punya KTPL ini masih berlaku. Iya, aman-aman aja semuanya. Bagaimana cara mengetahui versi Android dan iOS pada smartphone? Itu bisa dilihat di smartphone masing-masing. Kemudian bagaimana kalau smartphone yang sudah terpisah IKD itu rusak atau hilang? Nah, silakan langsung menghubungi atau datang ke tempat aktivasi IKD untuk penghapusan akun. Kenapa harus dihapus? Karena kalau tidak dihapus, maka dianggap aja ada apa? Belum balik lagi. Nah, kalau memang dianggap hilang, katakanlah seperti itu, takutnya jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, masih bisa dimanfaatkan atau digunakan yang tidak baik, maka harus dilaporkan ke kita untuk menghubungi dinas dukcapil. Lanjut langsung. Bagaimana jika ingin ganti smartphone yang sudah terpisah IKD dengan smartphone yang lain? Kalau memang misalnya ingin ganti HP, nah jadi IKD dapat diaktifasi kembali pada smartphone lainnya dengan memasukkan NIK
nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kemudian ambil sebuah foto dan konfirmasi penaktif. Jika sudah aktif di smartphone lainnya, maka IKD pada smartphone sebelumnya akan otomatis nonaktif dan kembali seperti pertama kali diinstal. Jadi kalau misalnya Anda punya beberapa HP, nggak masalah sebenarnya. Kemudian bagaimana jika lupa PIN? Jika belum pernah mengganti PIN awal, silakan buka kembali email dari server pusat yang masuk pada email inbox email. Jika sudah pernah mengganti PIN, silakan Anda ke tempat aktivasi IKD untuk penghapusan akun dan aktivasi ulang. Nah, jadi kenapa benar-benar di untuk aktivasi ini untuk memastikan bahwa kalau misalnya ada yang lupa, orangnya harus datang ke Dukcapil untuk mengaktifkan kembali aktivasi ulang, menghapus akunnya dan aktivasi ulang. Nanti Mas Agus. Nah ini Bapak Ibu sekalian ini, apakah bisa melakukan aktivasi IKD di Dukcapil luar domisili? Nah seperti yang saya katakan tadi, selama dia penduduk Indonesia, dia bisa melakukan aktivasi IKD di seluruh Dukcapil yang ada di Indonesia. Kalau dia di luar negeri, bisa melakukan aktivasi IKD di KBRI atau Konsulat Jenderal. Ya, ini yang pertanyaan yang masih bilang itu ada pertanyaan yang paling banyak saya terima. Apakah aktivasi IKD diwajibkan? Jawabnya, saat ini IKD tidak bersifat wajib, tetapi dalam jangka panjang diharapkan akan melalui layanan digital. KTP digital nantinya berbentuk informasi elektronik yang dipakai sebagai dokumen kependudukan dalam aplikasi digital. Jadi seperti itu, apakah wajib, gitu kan? Ini Mas Bagus. Nah, yang terakhir yang sering juga ditanyakan kami, apakah IKD ini aman? IKD dibuat dengan berdasarkan ISO 27001 terkait dengan keamanan informasi yang bersumber pada International Organization for Standardization. Dijelaskan di situ dan dijelaskan dalam Permendagri 72 tahun 2022 pasal 21, IKD itu diberikan pemberian PIN keamanannya, kemudian pemberian menu lepas perangkat, kemudian pergantian perangkat dan atau nomor gawai pintar, kemudian pemblokiran IKD jika kartu pintar tidak berpergian oleh penduduk. Jadi konsepnya sudah kami jelaskan di sini, IKD itu tetap dikembangkan berdasarkan standar keamanan yang ada. Nah, apakah sekarang masih berlaku KTP fisik? Masih berlaku sampai kapan masih berlaku? Nah, IKD ini hanya untuk menjembatani ketika transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah pusat lewat SPPE-nya, nah diterjemahkanlah menjadi yang seperti ini. Satu lagi untuk memastikan bahwa masing-masing dari kita bertanggung jawab terhadap data pribadi kita. Artinya kita nggak akan sembarangan untuk memberikan data pribadi kita ke pihak luar. Nah di Indonesia sendiri pilot project pertama kali untuk pemanfaatan IKD ini ada di Bank Jawa Timur. Untuk Bank Kalbar sendiri mungkin masih belum, tapi di Bank BNI saya lihat sudah. Nah Bapak Ibu sekalian yang ke kantor imigrasi untuk tukar paspor, kemudian yang ke bandara untuk melakukan check-in bisa menunjukkan IKD. Artinya nggak perlu lagi menunjukkan KTP fisik, tapi cukup menunjukkan IKD kita seperti apa. Jadi kalau misalnya kita check-in ke bandara sudah ada lewat ke imigrasi juga sudah. Sampai saat ini yang baru bisa kita informasikan seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada diskusi, silakan dapat tanyakan ke kami. Kami akan mencoba untuk menjawab. Sambil kita juga akan melakukan aktivasi IKD. Saya kembalikan ke Maksi. Saya kira semua. Sampai sini ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak yang sudah memaparkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Pertanyaan pertama kita ambil 3 orang dulu. Ya, yang pertama Ibu Epa Apipa, satu lagi Bapak Yakobus dan Pak Amin. Ya, kepada Ibu Epa Apipa kami silakan. Banyak. Iya. Yang bertanya dapat surprise. Assalamualaikum warahmatullahi
atau tidak tadi meskipun sudah dijawab tidak wajib ya. Nah, jadi setidaknya kalau misalnya kita mengetahui keuntungannya apa, manfaat kegunaannya, intinya artinya kelebihan dan kekurangannya ya. Apalagi sekarang ini ya, di zaman sekarang banyak sekali kita lihat kejadian-kejadian yang menyalahgunakan tentang penggunaan KTP. Nah, mungkin kita gunakan maklum seperti beli tiket kita pakai KTP ya, melamar pekerjaan pakai KTP. Nah, tidak jarang pernah saya melihat di salah satu konten itu yang menjelaskan kejadian bahwa ada yang menyalahgunakan tentang penggunaan KTP digunakan untuk melakukan pinjaman. Nah, tiba-tiba ada namanya di situ. Itu yang pertama. Nah, apakah dengan penggunaan IKD ini kita bisa lebih aman, terantisipasi tentang penggunaan identitas kita yang sewaktu-waktu misalnya tanpa sepengetahuan kita digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kelebihan kekurangannya apa? Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan penggunaan IKD ini, apakah tidak tambah repot kita nih Pak? Nah, misalnya kan kalau selama ini kita tinggal keluarkan KTP kita. Nah, ini kan kalau misalnya harus intinya kita menggunakan harus aktivasi tadi ya Pak ya. Nah, kemudian juga kalau kita menggunakannya kan berarti harus ada yang namanya itu akun dan lain sebagainya, harus ada internetnya, ada kuotanya, kuota datanya. Nah, jadi itu akan tidak tambah repot kita dengan adanya penggunaan KTP. Nah, kalau misalnya kayak orang tua biaya, orang tua begagal-gagal Dapat klik ini loh. Ini bukan. Macam mana? Jadi apakah tidak tambah repot kita? Nah, sedangkan sekali terakhir nih itu baca loh sampai ke bawah. Nah, TikTok bisa Pak ini karena udah hatam dah. Terus. Kalau tidak ada pada passwordnya. Nah, jadi itu Pak ya. Kemudian juga nih Pak, sedangkan untuk bank aja itu yang mobile banking kan udah banyak kejadian kebobolan, banyak dana yang hilang datanya. Nah, jadi untuk identitas IKD ini apakah juga tidak rawan? Nah, apakah lebih terjaga atau sebaliknya yang mudah bocor gitu dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Barangkali ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Yang penanya pertama dapat nomor PIN langsung. Dapat nomor PIN langsung. Iya, nomor PIN langsung. Saya kedengarannya samping saya bukan nomor PIN. Jadi seperti yang kami ungkapkan tadi adalah presentasi kelebihan setiap pengembangan atau setiap apapun itu memang harus kita pandang dari dua sisi ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk saat ini IKD yang masih masuk dalam proses pengembangan secara terus-menerus dan perbaikan dari sisi keamanannya, penggunaan aplikasi IKD tahun ini akan dibuatkan untuk di kantor kementerian di pusat itu untuk udah. Jadi kalau yang datang ke kantor Kementerian Agama di pusat itu akan IKD, itu akan dikembangkan saat ini. Untuk kepentingan yang lain yang sampai saat ini masih yang sudah berjalan katakan seperti itu, pengurusan paspor bisa menggunakan ini, kemudian di bandara bisa menggunakan IKD ini. Nah, kekurangannya yang pertama karena ini ada suatu hal yang baru tetap harus disosialisasikan, artinya warga harus tahu. Sebelum warga tahu, yang harus tahu itu adalah kami cek dulu apakah ini aman atau tidak. Jadi sebelum ini kita harus dari Dukcapil sendiri melakukan hal itu. Kemudian selain itu kita secara perlahan menginformasikan bahwa KTP fisik yang sekarang itu masih berlaku. Nah, bagi kita yang rata-rata Gen X itu tahun 65 sampai tahun 80 ya, 3X itu
itu kita masuk dalam kalau istilah itu ada digital imigran. Kita ini imigran ke sana, ke arah digital. Beda anak-anak sekarang nih kayak Gen Z, Gen Alpha itu dia digital native. Begitu dia lahir, mama bapaknya udah pegang HP dah. Lain dengan kita, betul tak Bu? Nah, kita ni tahun 80-an, 90-an akhir itu baru ada HP. 90-an akhir, tapi 80-an, 90-an awal pada saat saya kenal Bang Edi ini saya belum tahu ada HP. Masih ada HP gitu. Gitu kok. Engkol. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya dan otomatis memang sama seperti kalau memang ada kedengaran Gimana dia boleh angkat ya? adanya kebocoran data dan sebagainya. Oh bukan, dia pakai itu kan 8. KPU jadi pernah lain-lain seperti itu jadi Gitu ya? yang sudah Maksudnya ada biasa yang ya. sudah terjadi katakanlah itu tidak bisa kita ini kan kita 25, 07, 8. konsep dari IKD ini kan 10 Oktober. jangan terlalu banyak bocor lagi walaupun sebenarnya sudah pernah bocor itu kan artinya yang lembaga IKD lembaga yang sudah bekerja sama dia akan melalui jalur khusus Bapak Ibu sekalian, jalur khusus yang tidak semuanya bisa masuk ke sana. Tidak boleh angkat. Mudah-mudahan dari sistem pengamanan Tidak boleh angkat. tidak boleh angkat jadi perhatian. Ya ampun, itu tempat lahir Pak. Prioritas di proses sana. Tidak Ya, apa. kalau mau nyaman, kita mesti pakai pengaman, kan kayak gitu ya. Betul ya Pak ini? Baru dia. Kalau kita mau nyaman, kita harus pakai pengaman. Biasanya bapak-bapak yang tahu. Jadi konsepnya seperti itu. Kelemahan, kekuatan, dan perkembangannya. Dan bagaimana kalau kuota? Nah itu juga pernah Masa itu nggak ada? Mudah-mudahan ke depan itu karena kuota, tapi sekali buka karena sudah ada di kita bisa. Nah kekurangannya sekarang ini memang masih membutuhkan sinyal internet atau kuota itu. Seperti itu. Jadi kalau macam kita, kalau macam ibu masih bisa menggunakan KTP bersih. Cuma kalau ibu terlupa, katakanlah misalnya ada kartu keluarga yang ini kartu keluarga saya di mana, ibu bisa cek di sini Bu. Situ ada semua. Oh ini ada nama suami, nama istri, nama ibu dan anak-anak dan sebagainya. Kalau IKD, ketika misalnya ada emak nih, kalau misalnya ada suami atau istri yang memang ingin memisahkan diri, kita cek, Allah, udah ada dalam kartu keluarga ini. Ketahuan ya. Oh, sama manfaatnya orang ibu. Kalau misalnya suami tak ada di dalam kartu keluarga ini, sementara kakak misi masih ada sama kita, kakak dicetak itu sudah berikan ini, Allah hilangnya, tanya sama suami, bapak nusa tadi Pak, tapi ibu tahu ini dalam ini tak ada di dalam bapak ini, kan kayak gitu. Kontrolnya di situ bagaimana? Mulai bapak-bapak mulai berpikir nih, kalau anak istilahnya